Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Bela para sahabat-sahabatku sekalian, khususnya para ahli torekah, jemaah torekah dimanapun saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu wirid dan apa itu warid. Jadi mengapa tak kala seorang tadi itu melakukan zikir-zikir, maka seolah-olah dia merasakan tiba-tiba berada di alam lain, atau tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang berubah, atau misalnya dia merasakan pemandangan yang lain yang belum pernah dia saksikan dengan matanya selama di dunia ini. Dan juga misalnya tak kala dia khusyuk melaksanakan zikir, tiba-tiba dia merasa seperti dia tawaf di Masjidil Haram. Kenapa bisa terjadi demikian? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Jadi yang pertama sekali perlu kita ketahui bahwasanya setiap huruf hijaiyah itu ada khadam penjaganya, dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Dinyatakan Allah, tidaklah satu huruf itu melainkan ada penjaganya. Jadi kesimpulannya, setiap huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya itu masing-masing mempunyai khadam dan masing-masing mempunyai cahaya. Jadi tak kala misalnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan sudah mengandung beberapa huruf yang menjadi kata Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang menjadi aura atau disebut bahasa sekarang energi positif. Jadi sama halnya seperti seseorang tadi itu, tak kala dia melakukan zikir, dia menyebutkan berzikir Allah, 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 Allah. Jadi tak kala dia khusyuk melakukan zikir, maka kalimat zikir yang disebutkannya, yang diucapkannya tadi itu berubah menjadi suatu energi, menjadi suatu kekuatan. Itulah yang disebut dengan warid. Jadi kesimpulannya, wirid yang kita kerjakan, ya, wiridan yang kita kerjakan itu menghasilkan warid. Jadi warid tadi inilah yang menghantarkan kita bisa seolah-olah kita seperti berada di alam lain, seolah-olah kita berasa terbang ke alam malakut, seolah-olah kita bisa merasakan pada dimensi alam yang lain. Yaitulah kekuatan warid tadi yang kita kerjakan tadi, itulah yang membentuk suatu energi sehingga mengantarkan kita kepada makom tersebut tadi itu. Nah, jadi wirid menimbulkan warid. Warid itu ada disebabkan karena kita mengerjakan wirid. Jadi jangan berharap akan terjadi warid kalau kita tidak melakukan wirid. Nah, jadi memang warid ini suatu cahaya, kekuatan yang sangat besar, ya. Efek daripada kita berzikir tadi itu, ya tentunya dengan izin Allah. Makanya warid tadi inilah yang bisa menghantarkan kita, bahkan kita sampai mi'raj, ya, perasaan kita terbang
ke alam malakut ataupun ke alam yang lain, seolah-olah kita menyaksikan misalnya seperti cahaya yang sangat gilang gemilang sampai kita silau melihatnya, ya. Jadi kenapa bisa begitu? Jadi jawabannya itu terjadi adalah karena adanya warid tadi itu. Jadi wirid yang kita kerjakan, semakin khusyuk seseorang tadi itu mengerjakan zikirnya, maka semakin besarlah menghasilkan warid. Nah, jadi warid seseorang itu ada yang berada sejengkal dari dalam dirinya, ada yang 2 jengkal, ada yang semeter, ada yang 2 meter, bahkan sampai yang tak terhingga. Nah, ini sesuai dengan makom seseorang. Semakin kuat dia berzikir, semakin kuat ingatannya kepada Allah, maka warid yang dihasilkan itu pun semakin besar pula. Dan warid inilah yang menjadi perantara, menjadi alat atau menjadi sarana yang bisa menjadikan seseorang itu, mengangkat seseorang itu, ya tiba-tiba dia berada di alam lain atau menyaksikan fenomena yang lain. Itulah hasil daripada kerja warid tadi itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, wirid yang kita lakukan akan menghasilkan warid. Jadi jangan harap ada warid jikalau kita tidak melakukan wirid. Jadi sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, seperti kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita membaca sholawat Nabi, kita berzikir, kita tafakur, semuanya itu akan menghasilkan warid. Jadi warid ini tergantung dengan keadaan seorang, ya. Semakin khusyuk dia menjalankan, melakukan wirid tadi itu, maka insya Allah semakin besar pula warid yang akan terjadi. Jadi keterangannya sekali lagi di sini, terutama buat tuan-tuan para pengamal tarekoh, terutama tarekoh Naqsabandiyah ataupun tarekoh Samaniyah yang lain. Jadi jangan heran ya, tak kala kita sudah menerima talqin zikir dari seorang mursyid, maka kita melakukan zikir wiritan yang diajarkan oleh guru kita dengan istiqomah. Kita mengerjakannya istiqomah, melakukan wirid-wirid yang diajarkan oleh guru kita, maka yang kita kerjakan wirid zikir tadi itulah yang menimbulkan warid. Jadi warid ini pun tidak hanya terjadi tak kala kita berzikir. Jadi tak kala kita khusyuk dalam berzikir tadi itu menimbulkan warid, menjadikan warid kita. Jadi setelah kita berzikir pun warid tadi itu tidak hilang, melainkan dia terus melekat pada seorang yang mengamalkannya. Makanya tidak heran biasanya seseorang itu yang selalu melakukan zikir, yang istiqomah dia, pasti nanti warid itu akan menjelma juga dalam kehidupannya. Contohnya dia pelan-pelan akan dimuliakan Allah, ya, dengan setelah dia memperbanyak zikir, ya, Allah memuliakan dia, mengangkat makom dia kepada makom yang lebih tinggi. Karena apa? Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang kira-kira artinya, barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya akan aku angkat derajatnya kepada yang lebih tinggi, serta aku tolong dia, dan aku beri rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangkanya. Jadi itulah janji Allah, siapa yang bertakwa. Arti takwa di sini mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Jadi terutama bagi kita pengamal tarekat,
ya, yang apabila istiqomah melakukan zikir-zikir tertentu, terutama zikir khafi dan zikir qalbi. Bahkan dalam riwayat disebutkan satu kali zikir sir itu, zikir khafi itu setara dengan 35 juta kali zikir yang disebutkan dengan lisan. Nah, begitu hebatnya. Jadi makanya zikir qalbi ini atau zikir sir ini, inilah zikir yang bisa menghantarkan, yang bisa membuat energi warid itu semakin besar sampai tak kala itu, itulah bisa dikatakan nanti seorang itu mengalami fana billah, lebur kepada Allah dan baqabillah dan berkekalan dengan Allah. Jadi sekali lagi energi warid tadi itulah energi yang ditimbulkan efek dari seseorang tak kalah melakukan wiritan. Jadi wirid menghasilkan warid. Jadi jangan harap ada warid jikalau tidak ada wirid. Jadi jangan tuan tenang-tenang mau mengharapkan warid datang, nggak bisa. Jadi arti katanya warid itu adalah suatu hadiah daripada Allah untuk seorang yang istiqomah mengamalkan ilmunya. Karena juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang kira-kira artinya, apabila hambaku telah mengamalkan satu bab ilmu yang sudah dia ketahui, maka niscaya nanti akan aku ajarkan padanya satu bab ilmu yang tiada diketahui. Itulah namanya ilmu hikmah atau ilmu laduni. Jadi supaya dipahami tuan-tuan bahwasanya ada satu bab ilmu itu yang kita dapatkan dengan sebab kita belajar. Contohnya seorang yang belajar di sekolah, mulai dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, mendapat gelar sarjana, itulah namanya disebut kecerdasan intelektual. Namun ada juga satu bab ilmu itu yang kita dapatkan dengan sebab kita beramal. Itulah namanya kecerdasan spiritual. Jadi memang orang yang rajin beramal ini, apalagi nanti energi waridnya sudah besar, maka tanpa dia sadari, dia menjadi orang yang pintar. Pikirannya menjadi cerdas, hatinya menjadi tanggap terhadap sesuatu. Dia bisa mengerti yang tidak diketahui oleh orang lain. Itulah dia telah mempunyai hikmah, sir dalam hatinya, sebab dia selalu beramal kepada Allah. Jadi intinya ada satu bab ilmu yang bisa didapatkan dengan belajar, itulah kecerdasan intelektual. Ada satu bab ilmu yang didapatkan dengan sebab kita beramal, itulah namanya kecerdasan spiritual. Bahkan kecerdasan spiritual ini bisa mengalahkan kecerdasan intelektual. Nah, karena kecerdasan spiritual ini langsung Allah yang mengajari kita, Allah yang memancarkan nur ilmunya ke dalam dada kita. Sebagaimana kita ketahui, al-ilmi lima fisudur, ilmu itu di dalam dada. Jadi ibaratkan, misalnya pernah tuan-tuan mengalami tak kala tuan berzikir dengan khusyuk, tiba-tiba Tuhan dibukakan hijab, melihat suatu cahaya, yang cahaya itu masuk ke dalam dada, menghantam ke dalam dada, sehingga kadang-kala pun Tuhan merasakan kaget. Nah, itulah salah satu tanda-tandanya Allah itu menitipkan ilmu ke dalam kalbu kita. Ya, jelas. Jadi kalau menurut dalam ajaran kita, ilmu itu bukan di akal, tapi di dalam dada. Al-ilmi lima fisudur. Ilmu itu di dalam dada. La fil kitab, bukan di kitab. Kitab itu hanya cerita ilmu. Jadi kesimpulannya, ya, buat para jemaah, buat para salik, terutama yang sudah menjalani mengambil ilmu talqin baiat, dan juga terutama bagi tuan-tuan sekalian yang sudah pernah bersuluk dan sebagainya,
Ya, pesan saya, rajin-rajinlah beramal, kerjakan sesuai yang diajarkan guru-guru Tuan. Semoga dengan Tuan-tuan istiqomah mengamalkan wirid zikir yang telah diajarkan oleh guru Tuan, itulah yang lama-kelamaan nanti menjadi warid. Warid inilah yang dapat menyelamatkan Tuan. Warid inilah yang bisa mengantarkan Tuan hingga sampai wusul kepada Allah Ta'ala. Jadi demikianlah ceramah saya hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat terutama buat sahabat-sahabat para pengamal tarekat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.